Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak ibu-ibu jamaah pengajian Darut Tauhid Masjid Istiqlal Jakarta yang dimuliakan Allah SWT, generasi muda Islam, anak-anakku, selamat datang pagi hari ini. Di pundak kamulah terpikul tanggung jawab untuk memelihara negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap abadi sampai hari kiamat, menjadi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan negara bejat, bukan negara yang membolehkan maksiat seenak-enaknya, bukan negara yang mengikuti nafsu bejat, nafsu setan, tapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang takut pada Allah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau sekedar Indonesia dulu mau merdeka, tapi agama nggak bisa berdiri, buat apa merdeka kita dulu? Kalau cuma sekedar dapat makan, minum, pakaian, penjajah Belanda pun ngasih makan, minum, pakaian, ngasih gaji juga sama kita semua, bikin sekolah juga, bikin rumah sakit juga, bikin bendungan juga, bahkan bendungannya sampai sekarang nggak rusak-rusak. Bendungan kita baru 3 tahun jebol. Kita dulu mau merdeka karena kita mau hidup beragama dengan bebas. Makanya negara Indonesia ini ditulis pasal 29 ayat 2, sekarang pasal 28. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita bukan negara sembarangan, kita negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2-nya, sekarang pasal 28E. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin kita untuk beragama dan menjalankan ajaran agama kita masing-masing. Ada 6 agama. Tidak ada satu pasal pun mengatakan negara menjamin orang-orang yang merusakkan agama di Indonesia. Tidak ada satu pasal pun. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita hari ini saya diminta bicara tauhid dan akhlak. Bicara tentang tauhid, kita harus yakin bahwa kita hidup di dunia ini hanya boleh menjalankan aturan Allah dan aturan Rasul. Selain itu, pribadi-pribadi kita orang Islam tidak boleh melakukan apapun di luar maunya Allah dan Rasul. Sebab kita sudah dibeli oleh Allah. Kita telah dibeli oleh Allah SWT dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Kamu itu, mereka itu orang Islam sudah dibeli Allah. Diri dan harta mereka itu. Inna Allah ashtara. Allah sesungguhnya telah membeli. Dibeli kita ini, diri dan harta kita sudah dibeli Allah. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Dengan surga. Kalau diri kita dan harta kita sudah dibeli Allah, kita nggak punya hak apa-apa. Kita hanya numpang aja, numpang memakai badan kita ini yang diberi Allah, dan numpang memakai rohaniah kita yang diberi oleh Allah, dan sudah dibeli, has been bought by Allah SWT. Sudah dibeli. Maka anehlah kalau ada orang Islam mengatakan tubuhku adalah milikku.
Kalau aku mau buka aurat, apa urusannya sama lo? Tubuhmu milik Allah, bukan milikmu. Hartamu milik Allah, bumi ini milik Allah, langit milik Allah. Antara langit dan bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Yang di langit semua milik Allah, lillahi. Yang di bumi milik Allah, lillahi. Antara langit dan bumi milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kekuasaan di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan antara langit dan bumi. Dan kita mau tidak mau harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Mau tidak mau satu hari akan pulang kepada Allah. Mana ada milik kita? Di akhirat kita kepingin jadi orang yang sukses. Di dunia kita kepingin jadi orang yang sukses. Kesuksesan di dunia tidak Allah letakkan pada harta. Kita keliru kalau mengatakan wah kawan kita sekarang si Polan udah sukses. Kenapa? Dia sekarang kaya raya. Manalah Allah letakkan kesuksesan pada kekayaan. Kalau Allah letakkan kesuksesan hidup di dunia pada kekayaan, yang paling sukses itu Qarun. Siapa? Qarun, sepupu Nabi Musa. Kunci lemarinya semua terbuat dari emas. Nggak ada yang dari besi, dari emas. Keledainya, kudanya dipakein baju sutra. Istananya besar. Emasnya tidak terhitung. Kunci lemarinya saja dari emas. 7 keledai nggak sanggup mengangkat kunci lemarinya saja. Berapa kayanya Qarun. Tapi dia satu nggak punya ketaatan sama Allah sama Rasul. Nggak punya tauhid sama Allah sama Rasul, nggak ada. Nggak beriman sama Allah sama Rasul. Qarun hina dunia akhirat. Dia dan hartanya ditelan bumi, disedot bumi. Dia dan seluruh hartanya ditelan bumi sampai hari kiamat. Sampai sekarang kalau kita gali sumur, dapat emas di dalam tanah, dibilang dapat harta. Dapat harta. Yang kuat dapat harta. Hebat, kaya raya. Sukses kali ya? Tidak. Qarun hina dunia akhirat. Buktinya Qarun hina dunia akhirat. Mana? Tidak ada satupun ibu-ibu yang hamil. Udah hamil bu? Oh, berapa bulan? 9. Kata dokter minggu depan lahir. Udah di scan perut saya, namanya anaknya laki-laki. Udah dikasih nama, udah biar hebat namanya Qarun. Gila ibunya. Dan tidak ada orang merasa mulia dipanggil Qarun. Siapa yang paling kaya di kampung ini? Saya. Masya Allah. Apa hartamu? Oh, kebun saya 200 hektar. Mobil saya 10, rumah saya 10, emas saya 10 kilo, istri saya 4, Masya Allah. Bapaklah Qarunnya di kampung ini ya. Ditabok kita. Menghina kau ya, menghina. Berarti Qarun tuh hina, padahal kaya raya. Apa salahnya Qarun? Satu aja, nggak punya iman pada Allah dan Rasul. Ada yang mengatakan lagi kesuksesan hidup itu kalau pangkatnya tinggi. Hebat kawan kita sekarang. Kenapa? Wah udah jadi menteri, kaya raya, sukses. Kalau kesuksesan Allah letakkan di pangkat yang tinggi, yang paling sukses Fir'aun. Siapa? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Oh, nggak pernah ikut pemilu. Jadi raja, nggak ada dua periode, bikin pencitraan, nggak perlu Fir'aun pencitraan. Apa? Saya seumur hidup jadi raja. Rakyatnya suruh sujud semua, fasjudu liya, sujud semua sama aku, sujud semua. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Diam semua rakyatnya, bego rakyatnya dibikin sama dia. Berani ngelawan, hilang langsung. Siapa yang melawan, mengkritik Fir'aun langsung dituduh penebar kebencian, anti Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ada yang berani sama Fir'aun. Nabi Musa aja takut. Nabi Musa itu nabi yang paling perkasa, tenaganya kuat. Berkelahi pemuda Bani Israel dengan pemuda suku Fir'aun, Kipti, berantem. Dipisah nggak mau, pisah nggak mau. Tok, ditabok, mati. Mike Tyson aja belum pernah nabok orang mati. Muhammad Ali belum pernah nabok orang mati. Betul? Nabi Musa sekali tabok, tak, mampus. Jangan main-main tenaganya Nabi Musa. Tapi waktu Nabi Musa diperintah, idhab ila Fir'aun, datangi Fir'aun, innahu tagha, kelewatan batas, ngaku Tuhan.
Ayo datangi. Kata Nabi Musa, inni akhafu, aku takut. Nabi Musa aja gentar sama Firaun. Ya main-main. Saking hebatnya Firaun, wibawanya. Kalau dia naik perahu di Sungai Nil. Sungai Nil itu lebarnya itu bisa 3 km lebar. Sungai terbesar di dunia. Diriwayatkan dalam riwayat kalau Fir'aun naik perahu, bergelombang air Sungai Nil itu, dibentaknya air sungai itu. Diam! Raja besar sedang lewat. Diam! Diam air itu tahu. Saking wibawanya Fir'aun. Main-main Fir'aun, badannya keker, perang nggak pernah kalah. Kalau perang dia di depan, panglima perangnya dia rajanya, dia paling depan kalau perang. Badannya keker, nggak kurus Fir'aun. Fir'aun kok kurus? Kurang apa Fir'aun? Lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Nggak pernah dikudeta. Tapi Fir'aun nggak sukses. Kata Allah, Fir'aun laknatullah alaihi. Fir'aun itu manusia yang hina dunia akhirat. Mana buktinya Fir'aun hina? Nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap protokolnya. Betul nggak? Menghina kayak? Ternyata Fir'aun tidak mulia walau pangkatnya tinggi, sebab Allah tidak letakkan kemuliaan pada pangkat yang tinggi. Ada lagi orang mengatakan kawan kita udah sukses. Kenapa? Udah S3, profesor, doktor. Sekarang di kota udah jadi menteri, orang paling kaya. Wih, ilmunya ya Allah. Semua orang se-Indonesia rujuk. Nanya sama dia saking pinternya. Sukses. Allah tidak letakkan kesuksesan pada ilmu. Allah letakkan kesuksesan pada ilmu. Yang paling berilmu waktu itu iblis. Dia jadi penghulu malaikat. Betul? Ilmunya tinggi, dia tahu dari mana dia diciptakan. Waktu Allah katakan fasjudu li Adam, sujudlah semua malaikat pada Nabi Adam. Fasajadu, malaikat sujud pada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Surah Al-Baqarah. Dalam surah As-Sad, Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Iblis, apa yang menyebabkan kamu menolak sujud, menghormati makhluk yang langsung kuciptakan dengan kudrat dan iradah? Tidak lahir lewat rahim ibu, langsung kuciptakan, kun fayakun. Kenapa kau nggak mau sujud? Padahal yang nyuruh aku. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Kata iblis, aku ini lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Kau jadikan aku dari api. Tahu dia berasal dari api. Ilmunya. Wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan Nabi Adam dari tanah.